Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf TV dan Geraha Mu'alaf. Saya masih ditemani oleh Ustaz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang kemarin ini, kayaknya masih ada yang tidak menyimak kajian kita kemarin, terutama tuduhan bahwasannya Bunda Maria atau yang dikatakan ibu dari Nabi Isa, itu dia mengatakan beda antara Islam dengan Kristen, karena di dalam Kristen Siti Bunda Maryam ya, Siti Maryam itu disebut sebagai saudara Harun. Kemarin kita sebetulnya sudah bahas itu, tetapi netizen ini masih menuduh bahwa saudara Harun yang dimaksud itu adalah saudaranya Nabi Musa 1500 tahun yang lalu. Padahal kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus itu kan di abad-abad pertama. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa Siti Maryam itu saudara Harun. Dan ini pertanyaan ini sebetulnya bukan ini mewakili banyak orang sebetulnya, dan di luar sana masih banyak yang masih bingung dengan ayat Al-Quran yang mengatakan Bunda Siti Maria itu adalah saudara Harun, dan mereka mengatakan Al-Quran salah. Bagaimana ini Pak? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Apa yang sudah kita wacanakan beberapa minggu yang lalu sebetulnya itu merupakan tema yang berseri. Bisa dikatakan itu tema besar, tapi kita coba untuk berikan informasi itu dari beberapa subtema. Dan yang kita bahas sekarang itu bagian dari itu sebenarnya. Dan kalau kita bicara soal tema besar ini, memang menjadi persoalan utama dalam konteks dialog lintas agama. Bahkan antara agama satu dengan agama yang lain itu saling curiga. Kenapa saling curiga? Karena tidak bisa memahami bagaimana perspektif yang lain. Dan itu akar masalahnya adalah karena kurang literasi. Nah, kalau kurang literasi itu adalah problem besar. Ini baik yang Muslim maupun yang non-Muslim sama. Kalau literasi itu tidak dioptimalkan. Nah, coba kita membahas dari sisi basicnya dulu. Kita tahu antara tiga agama besar, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Itu kan sebetulnya bukan agama-agama yang muncul secara sporadis. Maksud saya, tiga agama yang kita kenal dengan sebutan Yahudi, Kristen, dan Islam, itu kan lahir dari wilayah yang sama. Maksudnya wilayah Timur Tengah. Kemudian tokoh yang menjadi rujukan sebagai penyatu dari semuanya, itu adalah tokoh besarnya bernama Abraham. Jadi kalau kita lihat dari sisi Islam, agama Islam, nama Ibrahim disebut. Dari sisi agama Yahudi, nama Abraham disebut. Dari sisi agama Kristiani, nama Abraham juga disebut. Artinya apa? Ini menjadi bukti bahwa masing-masing agama itu memiliki akar yang sama. Tokoh yang jadi rujukan juga satu itu, yakni Bapak Abraham. Bisa dikatakan Abraham itu adalah bapak yang menjadi rujukan anak-anaknya. Kita ini kan disebut anak-anaknya, baik yang Yahudi, Kristen, dan Islam. Hanya tentu saja ada kemiripan dan sekaligus ada perbedaan. Kemiripan itu menunjukkan asal-usulnya satu. Sedangkan perbedaan itu menunjukkan memang masing-masing punya keunikan. Kita saja dilahirkan dari orang tua yang sama, bapak ibu yang sama. Ketika punya anak-anak, apakah anaknya 3 orang, 5 orang, memang ada perbedaan di antara mereka. Dan itu menunjukkan keunikan masing-masing. Tetapi sekaligus menjadi bukti, mereka itu pasti ada kesamaannya. DNA-nya juga sama. Ya kan? Itu membuktikan bahwa asal-usulnya sama.
agama-agama yang sedang kita bicarakan itu juga dalam konteks seperti yang saya contohkan tadi. Nah, oke, sekarang kita coba memberikan penjelasan. Seakan-akan Quran sebagai sebuah agama itu tidak ada hubungan dengan Yahudi, tidak ada hubungan dengan Kristiani. Padahal seharusnya menjadi bukti bahwa Islam itu ada hubungan dengan Yahudi dengan Nasrani. Hubungan itu tidak harus linier 100% antara Islam dengan Yahudi, begitu juga Kristen. Tidak harus linier 100% dengan Yahudi. Dan kita tahu itu harus dipelajari secara detail. Nah, apa yang tadi menjadi pengantar Pak Edi, itu menjadi pembuka bagi saya untuk bicara soal ini. Kita harus tahu bahwa Al-Quranul Karim itu ketika diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebetulnya hak jawab kita ya atas pertanyaan tadi. Ketika wahyu Quran diturunkan kepada Nabi kita sebagai Nabi yang terakhir, itu pasti punya tujuan dan ada audiensnya, ada publik yang sedang diajak bicara. Berarti Quran datang itu bukan di ruang kosong. Jadi Quran itu datang dalam situasi dialog teologis yang bukan monolitik. Artinya bukan seragam, tapi beragam. Jadi jangan dibayangkan ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu antara Yahudi dan Kristen sebagai sebuah agama yang telah eksis pada masanya, itu seragam semua. Jangan kita bayangkan. Maksudnya begini. Kalau kita sebut agama Kristiani atau Kristen, apakah saat itu seragam? Satu aliran gitu. Satu aliran. Aliran teologis. Tidak. Ada keragaman. Bahkan sampai terjadi pertentangan ya. Ya tentu saja Pak, pada masa ketika Quran datang, perbedaan-perbedaan di antara beberapa aliran itu lebih tajam. Lebih tajam, bahkan terjadi saling pembunuhan waktu itu. Saling perang gitu ya. Dan kita bisa lihat dalam fakta sejarah kan. Jadi sekali lagi ketika Al-Quran datang, itu memotret semua bagian itu, meskipun tidak secara utuh. Hanya puzzle-puzzle. Dan puzzle-puzzle itu akan menjadi bukti bahwa memang keragaman agama Kristiani waktu itu sangat banyak. Dan itulah sebabnya nanti ada yang disebut, ini kitab apokrif, ini kitab kanonik, kapan dijadikan kanonik dan kapan ini dianggap sebagai apokrif, itu kan menjadi fakta historis. Nah, kita mulai dari bukti. Contoh yang termaktub dalam Al-Quran. Pasti kita semua sebagai Muslim tahu. Ketika membaca surah Maryam, itu bukti yang sangat kelihatan, itu Maryam dipelihara di Bait Suci. Di Baitul Maqdis. Ada tokoh di situ yang namanya Zakaria. Ada istrinya yang disebut Elizabeth, ya kan? Kemudian Maryam dipelihara di Bait Suci itu. Kemudian diserah terimakan kepada seorang laki-laki yang bernama Yusuf, ya kan? Itu apa yang termaktub dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi ada validasinya. Validasinya apa? Dari dokumen sebelum Islam. Dan tentu saja dokumen sebelum abad ke-7 Masehi, itu memang sudah ada varian-varian seperti itu. Nah, saya bawakan ini dokumen yang tentu saja ini dipelajari, bahkan dijadikan sebagai buku teks di sekolah-sekolah teologi di luar negeri. Tokohnya adalah, ini seorang profesor yang sangat pakar dalam bidang kitab-kitab perjanjian baru, baik yang kanonik maupun yang apokrif. Beliau bernama Profesor Bart Ehrman. Jadi Profesor Bart Ehrman ini adalah tokoh dan salah satu tokoh yang basis keilmuannya itu tidak diragukan lagi. Karena penguasaan dalam bidang manuskrip, tulisan-tulisan kuno itu, dia sangat kuasai. Itulah sebabnya dia juga menulis buku setebal ini. Ini berapa halaman tebalnya? Judulnya adalah The Apocryphal Gospel. Maksudnya, ini adalah
Injil-Injil yang apokrif. Maksudnya apokrif itu kita harus paham Pak Idi. Ya. Apokrif itu bukan sesuatu yang negatif. Apokrif itu kita lihat sekarang. Ambil contoh. Saudara kita kaum Katolik itu mengakui kitab Yudit, kitab Baruch, kemudian kitab Makabe 1, kitab Makabe 2. Ya. Ini baik yang Katolik, baik yang Ortodok, itu dianggapnya bukan apokrif. Masuk dalam Itu kanonik. Sesuatu yang dianggap wahyu. Ya. Tetapi bagi saudara kita yang Protestan, yang saya sebut tadi, kitab-kitab itu, Yudit, Yesus bin Sirah, Baruch, Makabe 1, Makabe 2, itu tidak dianggap kanonik. Itu dianggap apokrif. Cuma ada sesuatu yang menurut saya bermasalah ketika, bisa ambil contoh ya, Dr. Bambang Nursena. Ya. Ketika membahas ini apokrif, ini kanonik, dalam konteks perbedaan kitab suci antara Ortodok dan Protestan, atau Ortodok dan Katolik. Ya, dia menganggapnya ini kanon terbuka dan ini kanon tertutup. Saya kira ini bukan bahasa akademik, ini bahasa retorika. Oh. Ini bahasa yang membuat audiens itu supaya tidak mempersoalkan lagi. Maksudnya kanon tertutup itu apa? Nah, Pak Edi aja tidak paham kan? Karena ini bukan bahasa akademik, itu bahasa retorika, itu bahasa diplomatik, itu bahasa politik. Nah, lihat saja, sampai hari ini, saudara kita yang Katolik dan Protestan, itu berbeda pendapat kan? Ini apakah kitab Yudit masuk kategori apokrif atau masuk kategori kanonik? Sampai hari ini kan masih berdebat. Artinya, kitab suci, yang disebut kitab suci, Bible itu, hampir bisa dikatakan belum final. Karena yang satu menganggap apokrif, yang satu menganggap kanonik. Padahal apokrif itu ada 50 lebih ya kitab. Ya, saya kira itu bisa dihitung lah. Ya. Jadi hari ini belum selesai istilah apokrif dan kanonik. Nah, kembali pada pembahasan yang sedang kita sampaikan pada malam hari ini, yang disebut dengan apocryphal gospel. Pada masa itu, maksudnya pada masa sebelum terjadi kanonisasi di Kartago, kawasan yang ada di wilayah Afrika Utara, untuk menetapkan buku-buku apa saja yang ini dianggap kitab suci dan mana yang bukan. Itu di Kartago. Itu tahun 400-an Masehi. Waktu itu Islam sudah datang belum? Belum. Nah, saat itu baru terjadi seleksi-seleksi kitab-kitab suci itu. Mana yang dianggap suci, mana yang bukan suci. Menariknya, dalam paparan dari Bart Ehrman, beliau juga menyinggung mengenai apa yang tertulis dalam Quran itu, sebetulnya ada linknya. Link kemana? Linknya ke Injil Yakobus. Injil Yakobus itu salah satu informasi yang berkaitan dengan orang tua Santa Maria atau Sayyidah Maryam yang bernama Hana atau Santa Ana, atau kita menyebutnya Sayyidah Hana, dan sekaligus orang tua di situ, laki-lakinya, bapaknya maksudnya, itu bernama Yoachim. Dalam Injil Yakobus. Dalam Injil Yakobus disebutkan nama Yoachim. Dan ceritanya mirip seperti yang termaktub dalam Quran. Dipelihara di bait suci, di Baitul Maqdis itu. Nah, Injil Yakobus itu kapan sebetulnya? Di sini ada sesuatu yang menarik. Saya terjemahkan saja supaya gampang ya. Jadi dokumen yang paling awal berkaitan dengan buku atau Injil Yakobus itu memang muncul dan nama itu termaktub. Berarti sudah dibaca. Sudah betul-betul didalami oleh tokoh besar dari Bapak Gereja generasi yang sangat awal. Siapa itu? Yang bernama Origenes. Jadi the Church Father. Jadi Bapak Gereja. Jadi Bapak Gereja ini betul-betul pernah membaca teks itu. Artinya teks itu bukan muncul tiba-tiba. Injil itu bukan muncul tiba-tiba. Dan menyebutkan namanya adalah The Book of James atau buku Yakobus atau Injil Yakobus itu.
Beliau wafat tahun berapa? Origen ini. Meninggal tahun berapa? Bapak gereja yang bernama Origen. Lihat di sini angkanya. 254 Masehi. Berarti ini kan abad ketiga. Sudah meninggal. Berarti popularitas Injil Yakobus saat itu pasti ada audiennya. Pasti ada penganutnya. Pasti ada komunitasnya. Berarti memang ada persaingan antar komunitas. Meskipun sama-sama disebut sebagai Kristen. Bahkan satu sama yang lain saling membid'ahkan. Betul kan? Paulus dengan Yakobus. Jadi memang betul-betul saat itu tidak tunggal. Kekristenan waktu itu tidak tunggal, tapi keragaman yang luar biasa. Bahkan yang menjadi rujukan sebagai teks suci juga beragam. Meskipun juga ada kesamaan, tapi keragaman itu ada. Karena tadi kodifikasinya kan abad keempat. Abad keempat di 400 tahun berarti. Iya. 1 sampai 400 tahun itu kan masing-masing ada gejolak. Punya kitab masing-masing. Ada gejolak, ada perbedaan teologis, yang basis kitab sucinya juga beda-beda. Beda. Ya, nah, itulah sebabnya menjadi bukti bahwa Injil Yakobus itu berarti pernah menjadi rujukan. Sehingga muncul dalam tulisan Origen, dalam bukunya kalau di bahasa Inggris kan itu Commentary on Matthew. Kalau saya punya versi bahasa Arabnya Pak Edi, judulnya adalah Tafsir Injil Matta lil Qadis Origen. Jadi tafsir Injil Matta lil Qadis Origen. Matius ya. Jadi tafsir dari Injil Matius yang ditulis oleh Origen. Dan beliau sekali lagi meninggal tahun 254. Dan ditulis tentunya dalam bahasa Yunani waktu itu, tapi juga ada perbedaan pandangan di antara para ahli. Karena ditemukan juga yang versi bahasa Suryani. Jadi ada versi bahasa Yunani, ada juga versi bahasa Suryani, ada juga versi bahasa Latin. Pertanyaannya, mana yang lebih tua ini? Itu menjadi pembahasan para filolog. Jadi ahli manuskrip membahas itu. Menariknya di situ, kalau kita baca yang versi bahasa Yunani, versi bahasa Yunani, saya kebetulan sudah baca ini, The Gospel of James, itu ketika Sayyidah Maryam itu diasuh, dan kemudian beliau itu diserah terimakan kepada Yusuf, itu usianya 12 tahun. 12 tahun. Berarti itu usia bat mizwah. Usia sangat muda sekali. Diserahkan kepada Yusuf. Kemudian, kapan tokoh yang bernama Sayyidah Maryam atau Santa Maria itu mulai hamil? Pada saat usia 16 tahun. 4 tahun berarti. Jadi, pada saat 16 tahun, itu beliau hamil. Pregnant. Dan, menariknya, Elizabeth dan Maria itu bertemu persis seperti yang termaktub di dalam Injil Lukas. Bertemu, saling menyapa, iya kan? Bibinya kan itu ya, bukan ya? Ya sebetulnya itu menjadi perdebatan, tapi yang jelas ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarga. Dari sini nanti kita akan bicara. Ada hubungan keluarga. Jadi itu termaktub dalam Injil ini, dalam Injil Yakobus. Dan ketika Sayyidah Maryam melahirkan, usia kandungannya itu di sini disebutkan 7 bulan. 7 bulan, bukan 9 bulan. Kalau di kalangan gereja, itu hampir sebagian besar, mayoritas menyebutkan 9 bulan. Tapi kalau dalam Injil Yakobus, itu 7 bulan. Saya tidak perlu membahas perbedaan yang tidak terlalu signifikan ini. Mau 7 bulan, mau 9 bulan. Tapi kan itu adalah usia kehamilan. Tapi yang jelas yang dikandung adalah Isa atau Yesus. Oke, dari situ kita mulai melihat kenapa ada pertemuan antara Sayyidah Maryam atau Santa Maria dengan Elizabeth. Pak Edi bisa lihat dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 36. Injil Lukas. Pasal 1 ayat 36.
Injil Lukas pasal 1 ayat 36. Ayat 36. Lukas. Injil Lukas pasal 1 Pasal 1 ayat ayat 36. 36. Bentar. Aduh. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Pak Edi, coba cermati, siapa yang bicara itu? Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu mengandung seorang laki-laki. Lihat ayat sebelumnya, sehingga tahu siapa yang sedang bicara. Oh iya, malaikat ya. Nah, malaikat bicara kepada siapa? Malaikat berbicara kepada Maria. Iya, Maria ya. Ya, apa yang dikatakan malaikat kepada Sayyidah Maria? Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Oke, dari situ Pak Edi pasti bisa mencermati dan merenungkan. Kita harus jujur ya, apapun yang kita baca, itu jangan sampai ada semacam verstehen. Maksudnya, jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang kita pikirkan ke dalam teks. Tapi biarkan teks itu bicara apa adanya, sehingga kita bisa tahu maksud yang sebenarnya dari sebuah teks yang sedang kita baca. Kalau para polemikus biasanya, itu memaksakan teks supaya sama seperti yang kita maksud. Baik itu polemikus Muslim, baik itu polemikus non-Muslim, sama saja mereka. Karena apa? Mencoba untuk memaksakan apa yang sedang dia pikirkan, harus ada validasi dengan teks, dan teks itu dipaksa seperti yang dia maksud. Ini adalah cara pembacaan yang tidak jujur. Jadi ini sekaligus pesan ya, bagi siapapun mereka. Mau yang Muslim maupun non-Muslim, jangan coba-coba untuk memperkosa teks. Biarkan teks itu bicara apa adanya. Nah, sekarang kita coba pelan-pelan kita perhatikan di situ. Siapa yang bicara, kepada siapa dia bicara, dan apa yang sedang dibicarakan. Kalau di situ teksnya, itu yang bicara adalah malaikat. Berbicara kepada siapa? Santa Maria. Oke? Kalau begitu, ketika malaikat sedang bicara kepada Santa Maria atau Sayyidah Maryam, dia pasti menggunakan media bahasa. Oke? Yang dimengerti manusia. Yang dimengerti oleh Sayyidah Maryam. Nah, pertanyaannya, dalam bahasa apa dia bicara? Apakah dalam bahasa malaikat? Tentu saja bukan. Pasti dalam bahasa yang dipahami oleh Sayyidah Maryam. Nah, sekarang kita coba lihat dalam fakta sejarah. Ketika tradisi Yahudi waktu itu sedang eksis, dan Sayyidah Maryam hidup dalam keyahudian, dia pasti bicara dalam bahasa yang dia pahami. Apakah dalam bahasa Ibrani, apakah dalam bahasa Suryani, ya kan? Makanya kalau kita lihat dari fakta tradisi Kristiani sendiri, ketika Yesus Kristus menurut keyakinan kaum Kristiani, itu ketika disalibkan, yang dia bicarakan apa? Yang dia omongkan apa? Dia berkata apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Oke, ini bahasa apa? Ini bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa. Ini juga bukan bahasa Inggris, bukan kan? Bahasa Yunani. Dan ini juga bukan bahasa Yunani. Artinya itu bahasa yang dipahami oleh masyarakat saat itu. Dan betul, itu adalah bahasa Suryani. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, bahasa Suryani. Ini tradisi pesantren pasti tahu Pak Edi. Kalau disebut bahasa Suryani pasti tahu. Tapi kalau saudara kita non-Muslim, saudara kita kaum Kristiani, nggak paham itu Suryani. Tapi yang dimaksud adalah bahasa Syria. Jadi kalau bahasa Suryani itu bahasa istilah pesantren. Tapi kalau dalam tradisi Kristiani di Indonesia kita sebut bahasa Syria. Oke. Jadi antara Syriak dengan Suryani beda atau sama? Sama. Kalau Aramaik sama juga ya? Ya, bahasa Aramaik itu lebih kuno lagi, dan itu menjadi induknya. Nah, pecahannya itu bahasa Syriak, pecahannya. Jadi ada pecahannya, bukan induknya, tapi ada kemiripan. Ya, oke. Nah, berarti Sayyidah Maryam berdialog, diajak dialog oleh malaikat itu dalam bahasa yang dia pahami. Ya. Kalau dalam bahasa yang dia pahami,
tentu berkaitan dengan kultur bahasa itu sendiri. Kultur. Ya. Karena bahasa itu punya kultur. Ya kan? Maksudnya punya kultur itu apa? Contoh sederhana. Bahasa Jawa itu ada unggah-ungguh kan? Ya. Ada bahasa kromo inggil, kromo madyo, dan ngoko. Ya. Ini kultur. Bahasa Melayu tidak mengenal perbedaan cara berbahasa. Inggris juga nggak ada. Inggris juga nggak ada, tapi sebetulnya ada dalam bahasa sastra. Oh, ya kan? Ada. Nah, kalau bahasa Suryani itu menarik. Karena apa? Bahasa Suryani, bahasa Arab, bahasa Ibrani, itu kan ada meeting point, ada kesamaan. Satu rumpun. Satu rumpun, satu keluarga bahasa. Makanya kalau disebut Eli, Eli, lama sabaktani, ya, itu kan bahasa Arabnya ilahi, ilahi, limada taroktani. Ya. Kalau didengar, mirip nggak itu bahasa? Ya, mirip. Iya. Eli, Eli, lama sabaktani. Bahasa Arabnya ilahi, ilahi, limada taroktani. Mirip nggak? Sama. Mirip. Oke? Nah, dari sini kita mulai paham. Berarti ketika bahasa itu dipakai, itu ada yang disebut retorika bahasa. Retorika bahasa yang saya maksud di sini adalah retorika bahasa Semitik. Retorika Semitik. Retorika Semitik ini penting. Kalau kita lihat dari bahasa Suryani. Nah, kebetulan ini saya punya Alkitab, bukan bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa yang Yesus sendiri pakai. Oh, bahasa Suryani. Ini kalau dibaca, tulisannya kayak begini, dari kanan ke kiri, sama seperti Arab. Sama dengan Ibrani. Ketaba Kadisha. Jadi kalau dibaca, Ketaba Kadisha. Ketaba itu artinya Alkitab. Mirip enggak? Iya.